Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nirwana dengan NIM 20123233. Saya dari kelas 3 PAE dari kelompok 4 ingin menampilkan PPT dengan judul Musyaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini ada latar belakang Musyaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah. Musyaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah adalah hukum bagi hasil panen dalam Islam, di mana banyaknya masyarakat yang memiliki lahan tapi tidak dapat mengelolanya, atau pula sebaliknya. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian musyaqah. Musyaqah adalah akad kerjasama antara pemilik kebun atau pohon dengan pekerja untuk mengelola dan merawat tanaman, seperti menyiram atau memupuk, dengan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Dalam musyaqah, pekerja tidak menanam tanaman, tetapi hanya merawatnya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Selanjutnya, rukun dan syarat musyaqah. Ada beberapa rukun dalam musyaqah. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad. Kedua, objek akad. Ketiga, amal atau pekerjaan. Keempat, hasil. Kelima, ijab dan kabul. Selanjutnya ada syarat-syarat musyaqah. Yang pertama, kedua belah pihak berakal. Kedua, tanaman yang diurus harus berbuah. Ketiga, jangka waktu harus jelas. Keempat, hasil dibagi berdasarkan kesepakatan. Kelima, pekerjaan jelas. Selanjutnya masuk ke muzara'ah. Muzara'ah adalah akad kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, di mana penggarap menanam dan merawat tanaman dengan menyediakan benih-benih sendiri, sementara pemilik tanah menyediakan lahan. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan, biasanya dalam persentase tertentu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian harta dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Selanjutnya ada rukun dan syarat muzara'ah. Ada beberapa rukun muzara'ah. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad. Yang kedua, lahan. Ketiga, amal atau pekerja. Keempat, hasil. Kelima, ijab dan kabul. Selanjutnya, syarat-syarat muzara'ah. Yang pertama, benih disediakan oleh pemilik tanah. Kedua, tanah siap untuk digarap. Ketiga, hasil dibagi sesuai kesepakatan. Keempat, jangka waktu yang jelas. Kelima, jenis tanaman yang disepakati. Dan yang terakhir ada pengertian mukhabarah. Mukhabarah mirip dengan muzara'ah, tetapi perbedaannya adalah benih disediakan oleh pemilik tanah, bukan oleh penggarap. Penggarap hanya perlu tugas menanam dan merawat tanaman, sementara pembagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan. Ada rukun-rukun muzara'ah. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad. Kedua, lahan. Ketiga, amal atau pekerjaan. Keempat, hasil. Kelima, ijab dan kabul. Dan syarat-syaratnya, yang pertama, benih disediakan oleh penggarap. Kedua, tanah harus layak untuk bercocok tanam. Ketiga, hasil dibagi sesuai kesepakatan. Keempat, jangka waktu jelas. Dan yang terakhir, pekerja penggarap harus mencukup proses bercocok tanam hingga panen. Jadi kesimpulannya adalah musyaqah, muzara'ah, dan mukhabarah adalah bentuk kerjasama yang sah dalam Islam. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syaratnya agar sah secara hukum Islam, dan kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah bagi pihak yang tidak memiliki modal atau keahlian dalam bertani. Baiklah, cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.